Java Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang saya cintai dan saya sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk kembali kita belajar pembelajaran kita materi IPA pada pertemuan yang ketiga dari sistem gerak. Kali ini anak-anakku sekalian, kita awali pembelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah sistem gerak. Kali ini adalah setelah kemarin, yang pertama adalah gerak pada tumbuhan, yang kedua adalah rangka dan tulang, dan yang ketiga ini adalah sendi dan otot. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu dengan rangka itu fungsinya adalah alat gerak pasif. Nah, dengan adanya otot sendi inilah kemudian kita bisa bergerak. Baik anakku sekalian, apa itu sendi? Sendi adalah hubungan antar tulang atau pertemuan dua buah tulang atau lebih. Nah, saya ulang, apa itu sendi? Sendi adalah hubungan antar tulang. Ingat baik-baik. Kemudian yang kedua, jenis-jenis sendi. Nah, jenis sendi berdasarkan sifat geraknya itu ada 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati adalah sendi yang tidak memungkinkan adanya gerak. Contoh, hubungan antar tulang pada tulang tengkorak tidak bisa bergerak. Jadi pertemuan antar tulang itu tidak memungkinkan sama sekali adanya gerak. Subhanallah, Allah menciptakan begitu kokoh hubungan antar tulang. Yang kedua, sendi kaku. Sendi kaku ini adalah sendi yang memungkinkan hubungan antar tulang yang memungkinkan sedikit gerak atau geraknya terbatas. Contohnya, hubungan antar tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian, sendi pergelangan kaki. Dan yang ketiga adalah hubungan antar tulang ruas-ruas tulang belakang. Anakku sekalian, dan yang ketiga adalah sendi gerak adalah sendi yang memungkinkan bebas bergerak. Kita lanjut. Nah, persendian. Ini struktur persendian, ada tulang keras. Kemudian di ujung persendian itu ada bongkol sendi. Kemudian kita lihat di gambar ini, di gambar perhatikan ada sendi ikat. Kemudian maksud saya ikat sendi ya. Kemudian di pertemuan tulang itu ada minyak sinovial dan ada tulang rawan dan ada mangkok sendi. Itulah bagian-bagian dari persendian. Nah, macam-macam sendi gerak. Kita lihat siapa ini yang paling gagah ini. Coba itu di sana yang paling gagah, masya Allah. Memang gagah banget Anda ini. Coba lihat, ada sendi putar, ada sendi engsel, ada sendi geser, ada sendi peluru. Nah, aku sekalian, di mana letaknya? Di dia. Di mana ditunjuk pada gambar di situ. Coba lihat. Nah, sendi putar itu di mana? Itu di leher. Ada sendi engsel. Di mana? Di siku. Kemudian ada sendi geser. Di mana sendi geser? Di bagian pinggang. Kemudian ada sendi peluru, itu di pinggul. Kita lanjut. Nah, ini berbagai macam sendi. Yang tadi ini coba diperhatikan baik-baik di gambar. Insya Allah nanti slide berikut dari terjemahan bahasa Inggris itu ada elbow, skull, ada hip, ada foot,
Itu nanti di slide berikutnya. Diperhatikan. Nah, coba lihat. Oke. Jadi yang pertama itu adalah di apa namanya? Di sutur ya. Oke. Itu adalah sambungan pada tulang tengkorak. Yang kedua, yang di sebelah itu ada namanya sendi ensel yang mungkin hanya 2 gerak. Kemudian yang ketiga itu adalah sendi peluru, dan yang keempat bagian ujung itu adalah sendi luncur. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya maksud bahwa terjemahan dari bahasa Inggris yang ada pada slide tadi. Lihat baik-baik, diperhatikan. Nah, ini satu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua anakku sekalian adalah otot sebagai alat gerak aktif. Kalau bilang apa itu otot? Fungsinya otot. Otot adalah sebagai alat gerak aktif. Inilah yang menggerakkan. Oke. Baik. Otot sebagai alat gerak aktif memiliki 3 macam. Lihat gambar, diperhatikan strukturnya. Yang pertama adalah otot lurik. Yang kedua, otot polos. Yang ketiga adalah otot jantung. Oke, kita lanjut. Lihat satu persatu. Nah, ini coba diperhatikan. Otot lurik. Nah, otot lurik ini disebut juga otot rangka. Yuk, kenapa disebut otot rangka? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa? Nah, disebut otot rangka karena otot itu melekat pada tulang atau rangka. Yang kedua, otot lurik ini disebut juga otot sadar. Kenapa disebut otot sadar? Karena dia bekerja di bawah kontrol kesadaran atau kontrol kendali otak. Yang kedua, nih, coba perhatikan otot polos. Nah, otot polos disebut otot polos karena dilihat dari penampakannya sangat polos. Yang kedua ini disebut juga namanya otot dalam. Kenapa otot dalam? Karena penyusun otot organ bagian dalam tubuh manusia. Misalnya paru-paru, jantung, nah itu, lambung, dan sebagainya. Tuh. Kemudian dia disebut juga sebagai otot tak sadar. Kenapa dikatakan tak sadar? Karena dia bekerja di luar kesadaran atau di luar kontrol otak. Wih, bisa dibayangkan ya, ketika itu bekerja dikontrol. Pas kita tertidur, tidak bergerak. Itu berbahaya. Nanti kita lihat pada slide berikut. Ini otot jantung. Otot jantung. Otot jantung ini disebut juga dengan otot istimewa. Ayo, siapa yang bisa? Apa itu? Kenapa dikatakan otot istimewa? Nah, dikatakan otot istimewa adalah karena struktur bentuknya mirip dengan otot lurik, tetapi kerjanya dan fungsinya itu bekerja di luar kesadaran atau seperti cara kerjanya otot polos. Jadi bentuknya seperti otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos, yaitu bekerja di luar kesadaran. Nah, atau di luar kontrol otak. Inilah anakku sekalian, pertemuan kita terkait dengan sendi dan otot. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang lagi kita akan masuk pada materi penyakit dan kelainan pada tulang. Hari ini kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dapat berkesan di hati. Semoga Allah SWT memberikan kita terus-menerus kesehatan, semangat, dan kesalehan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.